Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa channel YouTube Darut Tauhid Malang, di dalam kesempatan ini, kesempatan bulan Ramadan, ada satu tema yang nampaknya menarik sekali untuk kita simak bersama terkait dengan Lailatul Qadar. Sama-sama kita tahu bahwa Lailatul Qadar adalah malam karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabi al-jalil Salman al-Farisi, di mana hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Laqad Allah lakum syahrun mubarakun, syahrun azimun, syahru Ramadan, fihi layla khairun min alfi syahr." Telah datang suatu bulan yang begitu agung, yang penuh dengan berkah. Berkah berarti ada sekian banyak kebaikan, yang salah satunya adalah di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Yang mana malam ini, kata Allah Subhanahu wa taala, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Satu hal yang patut untuk kita ingat bahwa saat Allah memberikan satu karunia yang begitu besar, apapun jenisnya, itu adalah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Maka bentuk kasih sayang ini harus kita respon, dan cara meresponnya harus kita sambut. Ada sekian banyak kebaikan yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan, yang salah satunya adalah adanya Lailatul Qadar. Menyadari bahwa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usia yang begitu pendek jika dibanding dengan usia para umat nabi-nabi terdahulu, maka untuk bisa menyaingi bahkan juga melebihi dari amal yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, dengan kemurahannya, dengan rahmatnya Allah, memberikan satu malam yang jika kemudian kita sebagai umat Rasulullah SAW mendapatkan satu malam itu, maka kita bisa kemudian mendapatkan nilai pahala yang jauh melebihi bukan hanya usia kita, tapi juga melebihi usia umat-umat terdahulu. Ini bagian dari nilai kebaikan yang Allah berikan kepada kita yang berupa Lailatul Qadar, yang itu sudah Rasulullah SAW anjurkan kita untuk meraihnya, dan sudah juga ditentukan kapan keberadaan dari Lailatul Qadar itu, yaitu tepatnya di 10 terakhir Ashrul Awakhir min Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan, bahkan juga sudah ditentukan bahwa itu berada di hari-hari ganjil. Namun untuk mendapatkan itu, rasa-rasanya kita tidak usah kemudian memilah-milah mana ganjil, mana genap. Usahakanlah kemudian dengan 10 hari kita berusaha beribadah, meraih kemudian kemuliaan di Lailatul Qadar, dengan harapan kita mendapatkan kemuliaan itu, mendapatkan fadilah itu, yang dengan sekali mendapatkan, maka pahalanya sudah melampaui usia jatah hidup kita di dunia, yang rata-rata umat Rasulullah SAW antara 60 sampai 70 tahun. Satu malam kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, maka kita sudah seperti beribadah selama 83 tahun. Tidak ada alasan sebetulnya untuk kita mengatakan saya tidak bisa untuk mendapatkan itu, karena saya tidak bisa melakukan qiyamul lail misalnya semalam suntuk untuk mencari di 10 terakhir. Silahkan cari dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Baik itu qiraatul Quran, baik itu mungkin membantu orang, baik itu dengan qiyam, baik itu dengan zikir, baik itu dengan berbuat baik, apapun jenisnya. Jadi tidak ada alasan sebetulnya orang beralasan bahwa saya tidak bisa kemudian melakukan qiyam. Memang kalau memang qiyam dirasa berat, cari aktivitas lain yang itu bernilai kebaikan. Dan kalau orang tahu dengan fadilah, keutamaan, kemuliaan yang Allah berikan di malam Lailatul Qadar itu, maka apapun sebetulnya akan dia usahakan. Apapun harus dia jalani demi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang keutamanya sekali lagi lebih baik dari 83 tahun sekian bulan, itu pun dengan nilai yang sempurna. Seandainya seseorang kemudian
melakukan ibadah 83 tahun, bisa jadi mungkin sebagian ibadahnya tidak semuanya diterima. Mungkin juga ada yang tertolak, mungkin nilainya tidak sempurna seperti itu. Dan ini bagian dari nilai ibadah yang diberikan oleh Allah untuk memudahkan kita mendapatkan nilai kebaikan yang banyak dengan ibadah yang praktis. Contoh semacam ini juga banyak sebetulnya. Orang yang kemudian seperti sholat isya berjamaah diberikan kemudian nilai seperti sholat separuh malam. Orang yang sholat subuh berjamaah diumpamakan seperti sholat lailakullah semalam suntuk dengan satu aktivitas yang ringan, aktivitas yang singkat, tapi kemudian bisa mendapatkan pahala yang begitu banyak. Siapa di antara kita yang bisa kemudian sholat semalam suntuk? Semalam suntuk itu kalau kita sholat 2 rakaat atau 5 menit, maka setidaknya semalam suntuk kita sholat sekitar 120 rakaat. Rasa-rasanya tidak pernah kita melakukan semacam itu. Demikian pula dengan Lailatul Qadar. Siapa yang di antara kita bisa melakukan ibadah selama 83 tahun non-stop tanpa berhenti? Rasa-rasanya sulit sekali untuk dijangkau, sulit sekali untuk dilakukan. Tapi kemudian dengan kemurahan Allah, kita bisa mendapatkan nilai pahala sebanyak itu, selama itu, hanya dengan beribadah di dalam satu malam. Itu kalau kemudian satu Ramadan. Sekali Ramadan. Kalau kita kemudian itu Ramadan berulang-ulang, kita mendapatkan Ramadan lalu kemudian kita berusaha mencari di 10 terakhir dengan berusaha berbagai macam aktivitas ibadah, amal kebaikan. Kalau kita dapat 2 kali, dapat 3 kali, Masya Allah. Berarti 83 tahun dikali sampai 2 kali, 3 kali, dan sekian kali, maka itu bisa jadi akan melebihi amal-amal hamba-hamba atau umat-umat terdahulu yang usianya bukan hanya ratusan tahun, tapi sampai kemudian ribuan tahun. Sekali lagi ini ibadah yang luar biasa. Ramadan adalah ajang untuk kita berlomba-lomba. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, bahwa Allah menyediakan Ramadan ini sebagai arena untuk berlomba. Untuk beraktivitas dengan berbagai macam jenis ibadah. Ada di antara mereka, kata beliau, yang kemudian berpacu terus berusaha sampai kemudian menang, sampai ke depan dan menjadi pemenang. Ada di antara mereka yang kemudian lamban, yang kemudian berleha-leha, hingga kemudian terlambat, dan mereka kalah. Sekali lagi, ini satu karunia besar dari Allah, yang sangat sayang sekali kalau kemudian kita tinggalkan, apalagi kemudian manusia mungkin banyak sekali hal-hal yang melalaikan dari nilai-nilai kebaikan, bahkan juga banyak sekali hal yang menggelincirkan dari perbuatan keburukan. Maka momen-momen semacam ini sebagai hamba, sebagai seorang yang beriman, maka sudah sepatutnya untuk berusaha semaksimal mungkin untuk meraih kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita sebagai umat Rasulullah SAW untuk mendapatkannya, agar mendapatkan kemuliaan di dalam bulan Ramadan, yang salah satunya mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.